Washington News and Talk. Realisasi penerimaan pajak menunjukkan sinyal kuat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai 394,8 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Penerimaan pajak tumbuh kuat 20,7% year on year dan belanja negara lebih cepat tumbuh tinggi 31,4% year on year, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya 1,4% year on year. Orang bertanya kenapa sekarang lebih cepat? Karena emang kita maunya begitu, kita ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan merata atau hampir merata sepanjang tahun sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun. Jadi strategi kita ini mulai berhasil. Harusnya dampak ekonomi juga lebih bagus. Sampai dengan triwulan 1 2026, pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau meningkat 10,5%, sementara belanja negara terrealisasi sebesar 815,0 triliun rupiah atau meningkat 31,4%. Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Angka ini disebut mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi sekaligus efektivitas implementasi sistem Cortex. Namun, apakah tren ini benar-benar solid dan berkelanjutan? Apa catatan penting di balik capaian tersebut? Pendengar, kita temui Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care Intact, Basuki Widodo. Washington News and Talk. Selamat pagi, apa kabar Pak Basuki? Melihat angka 394,8 triliun dengan pertumbuhan 20,7%, apakah menurut Pak Basuki ini adalah lompatan besar atau sekedar pemulihan yang memang sudah seharusnya terjadi, Pak Basuki? Saya melihat dari sisi ini ya, ini sebagai pola yang terulang lagi. Kalau saya melihat ini sebagai lonjakan semu ya, karena ini kan 394 triliun ini atau setara 16,7% itu lebih diperkuat oleh, kalau saya lihat pertama dari kenaikan PPh orang pribadi ya khususnya yang mencapai 15,8% atau sekitar 61 triliun sekian. Kemudian PPh badan 5,4 dan yang kedua itu adalah PPN. Nah, kalau kita lihat ini seperti sebagai dari efek Cortex, tapi Cortex itu sendiri tahun 2025 kan sempat bermasalah ya. 2026 mulai membaik karena adanya target mengejar pelaporan Maret 2026. Jadi di Cortex itu sangat ketat, di mana pelaporan kalau dia tidak sesuai itu ketolak, makanya otomatis dia naik. Terus yang kedua dari PPN dan PPNBM yang mencapai 57,7% atau sekitar 155 triliun. Nah itu dari peningkatan konsumsi aktivitas masyarakat terkait PPN, transaksi PPN. Tapi ini juga tidak menunjukkan sebagai sebuah indikasi kalau menurut saya kestabilan, tapi lebih kepada momen daripada hari raya dan awal tahun ya, banyak orang liburan, banyak orang pergi, dan itu juga saya melihat ada efek dari kondisi global, ekonomi global di mana terkait dengan kenaikan BBM karena konflik di Timur Tengah. Jadi saya lihat seperti itu. Jadi ini belum bisa diindikasikan sebagai bahwa sistem pajak Indonesia itu dikatakan sebagai memiliki fondasi yang kuat. Kalau menurut saya gitu. Tetap saya melihat tidak ada perbaikan yang signifikan dari sistem pajak Indonesia.
Jadi pola-pola seperti tax amnesty, sunset policy, di mana waktu itu kebijakan-kebijakan ini diluncurkan langsung menaikkan penerimaan negara, itu pada setelah pasca kebijakan itu penerimaan negara melorot gitu loh. Kembali lagi kepada titik awal. Ini juga seperti itu. Sekarang ini melonjak, dan kita termasuk Purbaya, Menteri Keuangan kita menganggap bahwa ini sebagai prestasi dan kestabilan. Saya lihat ini bukan sebagai kestabilan dari penerimaan negara, tapi ini lebih ke arah kenaikan semu lah, bisa dibilang ini. Dan ini pola-pola ini terjadi di kebijakan-kebijakan yang baru dirilis gitu, kebijakan-kebijakan yang baru dibuat gitu loh. Kenapa Pak Basuki? Apakah memang pertumbuhan pajak ini tidak berbanding lurus dengan daya beli masyarakat? Kalau Pak Basuki melihatnya? Bukan itu Mas Warma. Masalahnya gini, kita membangun pajak ini kan tidak memiliki arah yang jelas. Sistem pajak kita rapuh. Jadi pajak ini hanya diartikan target. Karena target inilah maka kebijakan-kebijakan itu lebih bersifat seperti trial and error, seperti kebijakan tidak punya arah. Seperti misalkan tax amnesty. Tax amnesty itu dibuat untuk apa? Dengan kita memberikannya penebusan sekian, maka negara akan menerima pemasukan sekian gitu loh. Sekian ribu triliun gitu. Padahal di balik ini sebenarnya potensi untuk mengejar pajak ini kan besar. Nah, begitu juga dengan sunset policy, termasuk dengan Cortex ini. Kita membuat sistem Cortex itu untuk menaikkan penerimaan pajak. Iya, memang arahnya sih ke sana. Tapi bagaimana membangun sistem pajak yang lebih berkeadilan, yang melindungi hak-hak masyarakat, pajak yang lebih humanis, pajak yang memberikan rasa nyaman masyarakat. Hal seperti ini kan yang tidak dipikirkan oleh pemerintah. Sistem pajak kita tidak punya arah yang jelas. Hanya bicara target. Jadi saat target itu tercapai, di sini ada semacam euforia, merasa bahwa pajak ini berhasil gitu. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Kita membangun pajak 40 tahun, sebenarnya kita seolah-olah berjalan di tempat gitu. Kalau toh bergerak menjadi pergerakan yang sporadis, tidak jelas arahnya, dan seperti arah kebijakan yang tidak berkelanjutan gitu loh. Seperti tax amnesty. Tax amnesty dulu akan mengumpulkan data sekian untuk menjadi basis data untuk menjadi penerimaan negara nanti. Ternyata enggak kok. Akhirnya kembali ke titik nol gitu loh. Jadi ini Mas Warma, saya bisa cerita juga tentang pajak ini yang muncul di tahun 83 melalui tax reform, melalui reformasi perpajakan tahun 83. Sebelumnya Indonesia booming dengan minyak ya, sehingga kita jadi anggota OPEC waktu itu kan. Makanya tahun 83 saat kita minyak ini mulai menurun, kita mencari alternatif lain dari pajak. Nah, tapi waktu kita mengalami boomingnya minyak, kita tidak pernah berpikir bahwa minyak itu akan habis. Sehingga kita membuat semacam anggaran-anggaran yang luar biasa. Bahkan waktu itu minyak ini di Pertamina itu dikorupsi luar biasa gitu loh. Yang pada akhirnya minyak ini tidak memberikan pemasukan bagi APBN, akhirnya kita mencari pajak. Nah, pajak ini pada awal 83 itu memberikan sebuah prospek yang cerah gitu. Di mana ukurannya adalah target. Target itu tercapai terus dalam menutup APBN. Nah, sekarang ini kita terjebak oleh situasi yang menganggap bahwa pajak ini sebagai potensi besar yang bisa menutup APBN. Sehingga menutup 82% atau 80% lebih dari APBN. Kalau bisa menutup 100% gitu. Ini menjadi sebuah langkah yang salah, di mana kita bergantung kepada pajak. Padahal pajak sendiri di dalamnya itu penuh dengan permasalahan, khususnya masalah korupsi gitu. Nah, ini yang ditutupi gitu loh. Jadi pemerintah ini menutupi daripada pajak
Agar apa? Agar masyarakat itu bisa terus membayar pajak gitu. Padahal pajak itu sendiri, kalau saya ibaratkan, analogikan itu sebagai pohon itu harus dirawat gitu. Tidak bisa masyarakat terus ditekan, tapi pajak itu sendiri tidak memberikan dampak gitu. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi pajak itu hanya diartikan target gitu. Ya, kalau dari perspektif Pak Basuki, sektor usaha mana sih yang paling memberikan kontribusi hingga berdarah-darah hingga angka ini diklaim bisa tercapai di kuartal awal ini? Ya jelas dari Cortex. Cortex ini kan awal 2026 memberikan perbaikan kan, sehingga orang pribadi itu sangat tinggi, di mana masyarakat berbondong-bondong untuk melaporkan PPh orang pribadi. Makanya dari kenaikan yang kuartal pertama itu 394 triliun itu 15,58% itu dari PPh, kemudian dari PPN itu 57,7% gitu loh. Nah itu PPN itu dari mana? Dari konsumsi masyarakat. Kalau saya lihat, konsumsi itu terkait dengan apa? Terkait dengan hari raya dan akhir tahun, di mana orang banyak weekend, keluar kota dan lain sebagainya, gitu. Dan ini kan membuang uang, aktivitas ekonomi masyarakat tinggi gitu loh. Tapi kan ini tidak menjamin ke depannya apakah ini akan stabil kondisi ini. Khususnya Cortex ini nanti memang Cortex itu akan sangat ketat sekali terhadap pengawasan terhadap pembayaran pajak masyarakat, termasuk badan. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya sistem pajak kita itu masih syarat dengan korupsi gitu loh. Korupsi ini luar biasa. Kenapa? Karena definisi pajak itu yang diartikan target. Saat target itu pajak itu masih diartikan target, berbagai kepentingan masuk mendompleng kepentingan pajak. Kepentingan itu macam-macam. Salah satu yang paling luar biasa adalah korupsi. Penyimpangan itu bukan hanya pada penyimpangan korupsi, tapi juga penyimpangan kebijakan. Seperti misalkan pajak Indonesia itu dianggap sebagai potensi yang besar. Saat potensi besar dan menutup APBN, ini menjadi sebuah potensi yang bisa dijual, sehingga kita pembuat kebijakan daripada pemerintah melakukan pinjaman-pinjaman yang luar biasa, sehingga akhirnya kita ini sekarang ini mengalami sebuah dilema dalam arti sekarang kita ini menanggung beban utang yang mencapai ribuan triliun gitu loh. Dan itu semua akhirnya yang dijaminkan adalah pajak, sehingga pajak masyarakat ini lebih banyak yang untuk menutupi atas bunga-bunga atas hutang luar negeri gitu loh. Jadi ini sesuatu yang kalau menurut saya salah gitu kebijakan ini. Karena masyarakat ini terbebani oleh pajak, dan pembuat kebijakan kita merasa bahwa pajak ini potensi, sehingga seolah-olah kenaikan target ini sebagai suatu prestasi gitu loh. Secara teknis, bagaimana sih sistem Cortex ini sebenarnya menutup lubang kebocoran yang memang selama ini kemungkinan terjadi, Pak Basuki? Cortex ini hanya gini loh, jadi Mas Farah. Cortex ini adalah sebuah sistem di mana seluruh transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat itu dimasukkan atau dimasukkan dalam sebuah data yang besar gitu loh, big data. Sehingga dari situlah kelihatan transaksi-transaksi yang menjadi objek dari pajak gitu loh. Semua termasuk rekening, termasuk penghasilan masyarakat, terus masyarakat membelanjakan uang, semua kelihatan secara transparan. Itu akan menjadi potensi penerimaan negara, itu betul. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya fondasi dari sistem pajak yang dibangun oleh pemerintah itu rapuh, lemah gitu loh. Lemahnya di mana? Korupsi yang merajalela, sehingga nanti Cortex ini dengan adanya
dengan munculnya utang-utang pajak yang harus ditagihkan ke masyarakat itu akan menimbulkan peluang-peluang terjadinya penyimpangan, korupsi-korupsi baru. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki sistem pengawasan yang efektif terkait dengan pajak ini gitu loh. Sehingga dengan adanya Kortex ini nanti akan membuka peluang-peluang korupsi baru kalau menurut saya. Dan itu sangat mengerikan. Walaupun gitu ini kan sudah semakin terintegrasi ya, berarti tidak menutup peluang untuk negosiasi atau penyimpangan-penyimpangan oknum petugas pajak ini. Bukan. Jadi Kortex ini lebih kepada target penerimaan. Jadi bahasa pajak yang dibangun pemerintah itu pajak dianggap prestasi kalau target itu terpenuhi, kalau tercapai. Ya seperti yang sekarang ini dengan kenaikan yang mencapai 20% ini dianggap apa? Wah, ini prestasi gitu. Padahal ini bukan kalau menurut saya. Ini dari sebuah terkait dengan transaksi PPN dan PPH atas Kortex itu. Tapi ini tidak menjamin kestabilan ke depannya gitu loh. Memang kemungkinan atas Kortex ini akan naik, besar kemungkinan, apalagi nanti setelah April akan naik. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Setelah nanti berjalan setahun, 2 tahun akan kembali kepada titik kestabilan di mana berapa sih potensi pajak kita. Tapi yang sebenarnya yang sangat mengerikan itu ada kebocorannya gitu. Yang selama ini terjadi adalah pajak kita banyak bocornya gitu, banyak negosiasinya, banyak tawar-menawarnya di lapangan gitu. Itu yang akan terjadi dan begitu juga dengan penggunaan pajak ini. Pajak ini pokoknya seolah-olah yang dibangun oleh pemerintah target. Saat target itu terkumpul sebagai prestasi, dianggap ini adalah sebagai penerimaan negara yang nanti dipakai untuk apa terserah gitu loh, seolah-olah begitu. Padahal uang ini adalah uang rakyat yang harus memberikan penguatan kepada rakyat itu sendiri dalam penguatan itu dalam bentuk apa? Ya tentu membuka lapangan kerja, menaikkan yang namanya sumber daya manusia. Tapi ini nggak ada. Ya seperti sekarang APBN. APBN itu lebih banyak terserap untuk apa? MBG. MBG ini kan apakah benar-benar memberikan dampak ekonomi kepada rakyat? Karena kalau MBG kalau saya lihat itu lebih banyak tidak memberikan yang namanya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Tapi lebih kepada politis, dan di balik ini juga MBG banyak terjadi korupsinya gitu loh. Yeah. Ini kan sesuatu yang harus dipikirkan kepada pemerintah. Jadi kalau ada kenaikan seperti ini jangan bangga dulu, tapi bagaimana atas kenaikan pajak ini mengoptimalkan penerimaan ini untuk memberikan penguatan ekonomi kerakyatan. Itu yang harus dipikirkan ke sana. Baik, itu. Pak Basuki, sudah ada beberapa komentar akan saya bacakan nanti. Tapi sudah ada beberapa pendengar juga sudah tersambung bersama kita. Ada Pak Iwan di BSD, ada Pak Taufik juga di Jakarta Timur. Kita ke Pak Iwan dulu di BSD. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mas Parma, Pak Basuki. Ya, sebetulnya konsep pajak ini kalau kita mau meniru negara maju ya, itu dari penghasilan orang kerja itu kan dipotongnya gede. Kalau di luar negeri itu contoh kayak di Australia itu sampai 30%. Jadi misalkan gaji kita 10 juta, 3 juta itu dipotong. Tapi nanti itu akan dikembalikan bahkan lebih besar lagi pada saat udah pensiun gitu, atau meninggal dunia. Itu akan dibalikin lagi. Nah itu satu mungkin dari contoh untuk masalah pajak ya. Nah yang kedua yang bisa diterapkan juga adalah kita pajak yang betul-betul profesional. Jadi untuk 9 naga gede-gedein aja pajaknya, ya kan? Gede-gedein kalau perlu. Kalau masyarakat biasa 11%, si 9 naga 40% gitu loh, ya kan? Itu lebih fair, dan atau 30%, dan saya yakin
tidak berpengaruh bagi 9 naga itu, uangnya udah berjibun-jibun kan. Mau 30% juga sanggup dia bayar, dia udah untung kemana-mana kan, sudah dapat untung dari masyarakat juga gitu loh. Jadi saya pikir itu pemikiran sederhana ya, mungkin bisa diterapkan. Pak Purbaya sendiri sebenarnya sudah memberikan usul kan, masalah MBG nih, membebani APBN. Sebenarnya kan dia udah ngomong, udahlah kasih aja ke emak-emaknya, ke ibunya, orang tuanya gitu kan, atau ke kantin sekolah. Cuman ya biasa, Pak Presiden belum mau, mungkin ya itu tadi yang dibilang Pak Basuki, ada unsur politiknya, susah juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ditampung dulu, kita lanjut lagi ke pendengar lainnya, Pak Taufik di Jakarta Timur. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Basuki, Pak Parma. Saya Taufik Supriyadi, saya Ketua RT di Malaka Jaya yang juga dulu sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin sama-sama melihat, tadi Pak Basuki kan menyoroti kebocoran yang terjadi. Sebetulnya tolong juga dilihat bahwa sistem perpajakan kita ini kan self-assessment. Wajib pajak diberikan keleluasan untuk menuliskan, melaporkan, kemudian membayar sendiri apa yang dimilikinya. Nah, kemudian kelemahan kita ini kan self-assessment ini, pengawasan Direktorat Jenderal Pajak ini nggak punya toolsnya. Kalau Pak Basuki, kalau Pak Parma naruh barang di bawah meja, orang pajak tuh nggak tahu. Makanya ini insya Allah Rabu depan disertasi hukum saya terkait dengan bagaimana meningkatkan tax ratio. Saya bedah di sana terkait dengan bagaimana ius constitutumnya, ius operatumnya, dan ius constituendumnya terkait dengan kebocoran yang Pak Basuki sampaikan. Nah, dalam kesempatan ini mungkin boleh dibagi kepada kita pendengar Pak Basuki. Tadi kan ada kalimat Bapak yang menyatakan bahwa yang menjadi bahaya adalah kebocorannya gitu. Nah, ini tolong beritahu kepada kita warga Indonesia untuk lebih terbuka apa sih yang dibilang bocor-bocor ini gitu. Karena pasal 35A Undang-Undang KUP 28 tahun 2007 ini sampai hari ini masih jauh panggang dari api, begitu powerful tetapi tidak dilaksanakan oleh negara begitu. Itu yang menjadi disertasi saya. Sementara itu Pak Mas Parma, Pak Basuki, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Silakan Pak Basuki. Iya. Jadi tadi yang pertama Pak Iwan ya, Pak Iwan itu tadi sudah saya singgung bahwa pajak ini harus memberikan dampak kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Ya seperti tadi kita memang melihat bahwa uang-uang kita ini banyak terkumpul pada individu-individu gitu loh. Bahkan kemarin ada dari grup Jarum itu katanya punya berapa 800 triliun apa-apa gitu uangnya. Itu pada satu orang loh, bayangkan gitu. Nah, di negara-negara maju ya, itu pajak lebih mengarah kepada orang-orang kaya, orang-orang super kaya yang dimana pajak ditarik untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan gitu. Kalau di Indonesia enggak. Pajak ini banyak menyasar kepada orang-orang kecil. Saya di lapangan banyak sekali lah SP2DK itu menyasar kepada UKM-UKM. Omset itu cuman di atas baru masuk 4,8. Di atas itu sudah didatangi. Bahkan dalam kondisi rugi itu terus saja diacak-acak terus dicurigai, terus ditanya-tanya padahal rugi. Dicarinya di mana? Di pos-pos biaya. Jadi dikorek-korek terus. Jadi perusahaan-perusahaan ini dianggap terpidana, dikriminalkan bahasanya kalau menurut saya oleh orang-orang pajak. Jadi ini tidak sehat gitu loh. Jadi kalau menurut saya bahasa pajak yang diartikan target itu harus dihilangkan. Nah ini terkait juga dengan seperti tadi yang dikatakan Pak Taufik ya, mengatakan bahwa kebocoran itu di mana. Ini kantor pajak itu punya fungsi 3. Pertama memungut, yang kedua melakukan pengawasan. Yang ketiga apa? Fungsi pembinaan kesadaran pajak masyarakat. Itu terkait self-assessment. Jadi sebenarnya kekuatan daripada self-assessment itu adalah kesadaran pajak masyarakat. Tapi dalam perkembangannya kesadaran ini makin lemah. Bahkan masyarakat itu sekarang ini dalam kondisi ketakutan dengan pajak. Pajak ini hadir dengan momok yang menakutkan. Ini kan sebuah dilema. Dan ini seperti gunung es yang tersembunyi gitu loh Mas Warma. Jadi masyarakat ini ketakutan dengan pajak. Di mana-mana pajak ini hadir, SP2DK kalau diterbitkan itu surat cinta, pasti semuanya tekanan apa pada target gitu loh. Jadi mereka bersembunyi di balik
sistem yang mengatakan bahwa ini demi untuk pembinaan kesadaran pajak, tapi dalam prakteknya itu mencari-cari kesalahan. Bagaimana SP2DK itu nggak selesai-selesai, padahal perusahaan ini perusahaan rugi. Saya sampai setahun nggak selesai-selesai. Saat Intak datangi dan jelaskan dan kita adu argumen, orang pajak baru nggak mau lagi, terus berhenti di situ. Dan ini banyak sekali, ribuan perusahaan yang mendapat tekanan-tekanan. Begitu juga pemeriksaan. Jadi yang dikatakan kebocoran ini bergerak bersama dengan target tadi. Misalkan perusahaan, kayak misalkan saya ambil contoh itu yang di Jakarta Utara. Kenakan aja dia 60 miliar. 60 miliar ini sebenarnya konsultannya juga itu mengatakan bahwa kita bingung dengan pengenaan 60 miliar ini. Padahal 60 miliar ini adalah sebuah cara untuk menekan, untuk nanti diturunkan menjadi sebuah angka, yaitu munculnya akhirnya 20 miliar, di mana sekitar 12-15 miliar itu untuk negara, sisanya itu duit negosiasi gitu loh. Totalnya 20 miliar, akhirnya uang negosiasinya diturunkan menjadi berapa itu, 3 miliar apa berapa. Kemudian angka negaranya jadi 12 miliar. Nah, uang negosiasi ini dimasukkan kepada fee konsultan. Jadi pola-pola ini adalah pola-pola yang dilakukan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pengurusan pajak. Pemeriksaan pun juga sama. Pasal 38, pasal berapa itu? Yang tentang debt equity ratio, itu penerapannya sangat mudah itu. Pasal 18 kalau tidak salah itu terapkan aja perbandingan rasio hutang dengan modal. Saat itu melewati 4:1 sudah selesai. Biaya bunga semua di drop, tidak bisa dijadikan biaya. Saat itu WP itu nanti memohon dan lain sebagainya dengan tanda kutip negosiasi, hilang semua sudah itu. Padahal itu bisa mencapai miliaran. Bahkan ratusan miliar itu pasal itu. Baik. Jadi intinya begini, kita ini tidak punya arah yang jelas atas prinsip self assessment. Self assessment itu kalau saya bilang itu jangan sakiti rakyat. Pajak ini terlalu banyak menyakiti. Bagaimana perusahaan-perusahaan bangkrut, bagaimana masyarakat ini ketakutan, dan ini pajak ini hadir pada saat perusahaan itu tumbuh, baru sedikit tumbuh aja, dia sudah manggil gitu loh. Yeah. Jadi tidak menyasar kepada orang-orang kaya, super rich ini tidak tersentuh gitu loh. Itu yang harusnya pajak ini harus menyentuh orang-orang kaya yang nantinya ini akan menjadi potensi untuk didistribusikan. Anggota DPR, coba aja anggota DPR, bagaimana kepatuhan pajaknya? Banyak yang tidak patuh, gitu loh. Jadi yang terjadi sekarang itu lebih banyak. Pertama tadi kan PPh orang pribadi, kenaikan 20% tadi adalah kenaikan PPh. PPh itu dipicu, ditrigger oleh, distimulus oleh Cortex gitu. Terus PPN itu karena terkait dengan hari raya, orang pada keluar kota, pulang kampung segala macam, sehingga terjadi transaksi-transaksi itu menaikkan PPN gitu. Tapi PPN ini kan bukan sebagai kekuatan dari prinsip keadilan, karena PPN ini kan dibebankan kepada banyak orang tanpa melihat kemampuan dari orang tersebut. Siapapun bisa dikenakan PPN selama orang itu membeli barang. Yeah. Berbeda dengan yang tadi, orang-orang yang super rich itu bisa dikejar dan didistribusikan penghasilannya untuk masyarakat kecil atau masyarakat pada umumnya, untuk kesejahteraan. Seperti itu Mas Farma gambarannya. Saya lanjut bacakan komentar yang masuk ke redaksi, ada cukup banyak ini Pak Basuki. Ada Pak Ade Surya di Jakarta, kami rela untuk membayar pajak lebih besar asalkan dilakukan nasionalisasi sektor pendidikan dan kesehatan untuk semua rakyat tanpa syarat. Sorry putus-putus Mas Farma, saya nggak dengar. Oh nggak dengar ya? Kalau sekarang bagaimana Pak Basuki? Pak Basuki? Oke. Sudah terdengar? Stabil, putus-putus. Putus-putus ya? Nanti terjemahkan aja pertanyaannya kayak apa. Baik.
Ini nanti secara umum aja di respon karena cukup banyak ini, waktunya juga tidak memungkinkan kalau harus dijawab satu persatu Pak Basuki. Saya lanjut bacakan ya. Ada Pak Ade Surya di Jakarta. Kami rela untuk membayar pajak lebih besar asalkan dilakukan nasionalisasi sektor pendidikan dan kesehatan untuk semua rakyat tanpa syarat. Lalu ada Pak Andi. Sampai kapan negara kita menggantungkan APBN dari sektor pajak? Kapan negara bisa menjadikan sumber daya alam kita, minyak, nikel, batu bara, gas, dan lain-lain sebagai tulang punggung APBN kita dan mensejahterakan rakyat? Lalu ada Pak Yusuf juga berkomentar, kekayaan alam Indonesia kita sangat besar, tapi kenapa kok pemerintah masih narik pajak ke warganya? Pak Indra, jadi Cortex ini jadi semacam aplikasi presentasi, semacam dashboard kah? Kalau yang saya dengar, tanya Pak Indra, saya juga berpikir untuk ukuran pendapatan pajak year on year senilai 390 triliun, bukannya kecil ya? Tanyanya. Berikutnya ada Pak Sugianto. Saya bergerak di UKM, sebenarnya usaha saya tiap bulan masih rugi sejak COVID, tapi saya tetap bayar pajak. Kalau kita nggak bayar, nanti kita dipanggil dan ditanya macam-macam gitu. Dari live TikTok, Radio El Sinta ada komentar juga dari akun HDJZ. Yang bocor-bocor itu, bagaimana penanganannya? Bagaimana progres undang-undang pemiskinan koruptor? Lalu akun Hasil Jepari 2024. Tolong tanyakan kepada Pak Basuki, jadi yang baik pajak gimana dong? Jangan hanya bisa normatif usulnya. Jika tahu Cortex lemah, sebutkan lemahnya di mana. Asal tahu Cortex dibangun pemikiran panjang, kata akun Hasil Jepari 2024. Selanjutnya ada akun Doni Kuswandono. Manfaat kepada rakyat miskin pasti ada, tapi koreksi harus terus-menerus dikerjakan. Terakhir dari akun Marel Semut, kenapa masyarakat harus melapor pajak sementara pajak itu udah diambil atau dipotong dari gajinya? Silakan Pak Basuki. Iya, jadi itu tadi benar. Jadi masukannya bahwa pajak itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Jangan kita abaikan. Kita sudah belajar dari minyak, di mana kita berpesta pora dengan boomingnya minyak, tapi setelah itu kita tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan pajak. Pajak ini harus kembali kepada rakyat dalam bentuk sumber daya, peningkatan sumber daya. Seperti misalnya pendidikan. Pendidikan kita, Mas Farma, itu bisa di UI aja atau di Universitas Negeri, itu bisa mencapai puluhan juta gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita? Pajak kita kemana? Itu yang menjadi pertanyaan. Begitu juga dengan subsidi yang dikatakan gas, yang dikatakan bensin. Kita termasuk yang mahal gitu loh. Subsidi ini subsidi apa gitu loh. Jadi sedangkan MBG, pemerintah ngotot untuk terus menjalankan MBG, padahal MBG sendiri kurang berdampak dalam kesejahteraan gitu. Nah, jadi begini, apa yang harus kita lakukan? Nah, Intat terus terang sebagai lembaga independen, kita bergerak di luar. Kita menjadi kekuatan kontrol atas sistem yang dibangun bersama rakyat. Nah, saya membuat program, namanya program Gerakan Moral Pajak. Jadi pajak ini harus hadir dengan apa? Dengan moral, dengan etika. Jadi bukan target pajak itu akan berdampak kepada ambisi pencapaian, di mana petugas-petugas pajak akan menekan kepada masyarakat. Ini yang mengerikan sebenarnya. Jadi bagaimana dengan sistem self-assessment tidak bisa pajak itu diartikan target. Karena apa? Karena akan menjadi tekanan kepada masyarakat. Masyarakat nanti akan menjadi ketakutan, perusahaan bangkrut dan lain sebagainya. Kalau begitu bagaimana solusinya? Pajak harus pertama bukan maksimum budget tapi optimum budget. Yang kedua, pajak harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi, kemampuan daya saing produk Indonesia. Jangan seenak-enaknya aja seperti impor barang. Kemudian kemarin dari India kita impor mobil apa itu. Kayak gitu-gitu, itu melemahkan daya saing, melemahkan rupiah kita gitu loh. Jadi pajak harus melindungi rakyat. Di sini pajak ini lepas yang terjadi saya lihat antara kebijakan dengan pengumpulan pajak ini itu lepas. Sehingga seolah-olah semua ditumpukan kepada pajak. Terus yang ketiga,
saya membuat sebuah sistem kontrol di mana pemerintah harus mengarahkan pajak ini ke sebuah arah yang jelas. Makanya kemarin bulan November saya melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 11. Saya sampaikan pajak itu harus punya arah yang jelas. Pemerintah harus membuat sebuah grand design pajak, arahnya. Arah dari pajak ini kemana? Karena sampai saat ini saya tahu pemerintah tidak punya yang namanya arah yang jelas. Tidak ada grand design-nya. Jadi selama 40 tahun kita membangun pajak dari 83 sampai sekarang. Hampir setengah abad loh, 40 tahun lebih. Kita seperti berjalan di tempat. Dari tahun ke tahun hanya bicara target. Kalau target tercapai dianggap prestasi. Kalau prestasi artinya potensi masyarakat besar akan ditekan terus seperti yang sekarang. Wah, potensi bagus. Oh ya, tekan aja terus gitu. Tapi kalau target tercapai dianggap apa? Ada kebocoran gitu. Tapi ada kebocoran, masyarakat tetap ditekan. Bukan diperbaiki kebocorannya, tapi ditekan gitu. Jadi bahasa-bahasa target ini harus dihilangkan gitu. Dan harus dirancang sebuah grand design. Grand design itu apa? Yaitu salah satunya korupsi. Berapa tahun kita bangun pajak ini supaya korupsinya hilang? Kita sampai sekarang 40 tahun korupsinya makin menguat gitu. Bahkan melibatkan oknum-oknum dari luar, bukan hanya dari oknum di kantor pajak. Gitu. Begitu juga dengan rancangan pajak. Pajak itu hanya bagian dari sistem. Bukan maksimum budget tapi optimum budget. Sisanya dari mana? Ya jangan dari terus ditekan kepada rakyat. Sumber penerimaan kita kan banyak dari BUMN. BUMN rugi terus. Yeah. Sedangkan gaji dari direkturnya mencapai miliaran. Itu harus ada efisiensi, harus digantikan. Pimpinan direktur BUMN harus digantikan. Tidak bisa BUMN rugi, pengurusnya, pimpinannya menikmati gaji, fasilitas mencapai miliaran. Ini sesuatu yang salah. Begitu juga dengan sumber alam. Sumber alam, rakyat disuruh menanggung utang negara mencapai ribuan triliun, sedangkan sumber alam dijarah oleh negara-negara lain, dijarah oleh oknum-oknum pejabat. Ini salah gitu loh. Jadi pajak ini hanya sebagai alat untuk mengoptimalkan sumber alam, membenahi negara, menaikkan sumber daya masyarakat rakyat supaya kita mampu bersaing gitu loh. Bukan semua ditumpuk pada beban pajak, tahun depan dicari lagi, begitu terus gitu loh. Karena suatu saat pajak ini juga akan hancur kalau kita tidak rawat, seperti pohon. Pohon diambilin buahnya, tidak dirawat, tidak diberikan pupuk, tidak diberikan air, ya mati itu pohon itu. Sama pajak pun juga begitu. Makanya saya membuat sebuah gerakan moral, salah satunya perlindungan pajak kepada masyarakat, kepada pengusaha. Karena di lapangan tuh banyak sekali oknum-oknum yang menekan demi target, bahasanya target. Saat target tercapai dianggap prestasi gitu loh. Padahal mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada. Dan mereka menggunakan bahasa-bahasa hukum, bahasa undang-undang. Demi kepentingan negara kami hadir dengan pasal ini, pasal ini. Masyarakat takut semuanya. Bahkan diancam pidana, banyak sekali bahasa itu. Padahal ujung-ujungnya negosiasi. Kita harus lakukan reformasi ini. Reformasi pajak secara total. Arah yang jelas dari pembangunan pajak ini mau kemana. Gitu loh. Kemudian korupsinya. Baik, terganggu sepertinya sambungan komunikasi kita dengan Pak Basuki. Halo Pak Basuki. Pak Basuki. Baik. Terputus ya sepertinya ya. Sambungan komunikasi kita dengan Pak Basuki. Tapi sudah tertangkap ya intinya apa perspektif Pak Basuki tadi terhadap Cortex ini, terhadap euforia yang diumumkan pemerintah terkait realisasi pajak kali ini. Terima kasih Pak Basuki sudah hadir di Elsita News and Talk edisi pagi dan pendengar juga yang sudah berinteraksi baik melalui komentar atau telepon langsung. Demikian tadi perbincangan kami bersama Direktur Eksekutif Indonesia Tax Care Intech Basuki Widodo.